itu komen di salah satu postingan. Dan dia langsung postingnya di tag ke Handi Boni dan istri saya. Dia bilang gini, Ustadz mana janjinya? Katanya mau menikahi saya. Udah belum ngobrol sama Teh Rini terkait Ustadz mau menjadikan saya istri yang kedua. Kira-kira istri saya marah gak, Bu? Marahnya sama dia atau sama saya? Nanya dulu ke sini pasti. Kamu janjiin apa? Saya bilang, apa ya? Gak ngerti? Baca aja. Lalu saya lihat, astagfirullah. Siapa nih? Subhanallah. Akhirnya di DM sama istri saya, Mbak, tolong dijaga lisannya. Jangan bikin fitnah orang. Langsung dia bilang, mohon maaf Teh Rini, saya hilaf. Saya hanya menginginkan jadi bagian kehidupan kalian. Dia bilang, jalurnya gak kayak gitu. Coba baik-baik, ngobrol. Kan pasti ya ditolak juga ya sih. Tapi cuman maksudnya ya ada ikhtiarnya yang baik. Udah kita makan nasi goreng. Aku gak lagi mau nasi goreng. Ya terus maunya apa? Ya gimana kamu aja. Ya udah seafood yuk. Aku gak mau seafood. Ya terus mau apa? Ya gimana kamu aja. Ya udah deh. Kita makan yang fast food aja ya, fast food ya. Biar cepet sekalian ini lewat. Nggak mau sayang, nanti aku gendut. Terus mau makan apa? Ya gimana kamu aja. Nah ini mulailah terjadi pembacokan yang pertama ya dari situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sehat enggak nih? Udah lama ya enggak ketemu ya? Kangen enggak sih? Oh. Kalau kangen sama rindu itu bedanya apa, Bu? Sama enggak? Beda, kan namanya juga beda. Kalau kangen itu biasa, kalau rindu itu lebih mendalam. Jadi ibu kangen atau rindu? Rindu itu buat orang yang dicintai loh, Bu. Ibu cinta sama aku. Masya Allah. Jadi bedanya rindu sama kangen. Rindu itu mendalam dan rindu itu kepada seseorang yang memang amat sangat dicintai. Gitu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu sangat merindukan saudaranya. Siapa saudaranya? Yaitu kita. Manusia sepertinggal Rasul yang gak pernah ketemu sama Rasul, yang gak pernah ngelihat Rasul, tapi senantiasa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Keren banget. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang mendatangkan keberkahan buat kita semua insya Allah. Dan mudah-mudahan yang paling utama bunda semua diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya sama Allah insya Allah. Senang banget
bisa silaturahmi lagi bareng bunda semuanya, teteh-teteh semuanya, kakak-kakak semuanya. Dan Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Saya juga hanya berdoa kepada Allah semoga terus diistiqomahkan. Dan mudah-mudahan kita juga terus diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hampir 2 tahun kita tidak berjumpa di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa berjumpa. Meskipun sekarang sudah ada varian jenis baru lagi. Si Omicron. Omicron ya. Udah ada Omicron. Sekarang Omicron juga sudah punya anaknya Ibu. Namanya si Baba itu. Benar baru lagi. Jadi luar biasa ya. Asal terberes-beres gitu ya. Luar biasa virusnya. Tapi tetap ternyata yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Gitu. Kalau penyakit hati itu bisa mematikan kita di dunia dan di akhirat. Makanya doa Rasulullah Muhammad SAW sebelum tidur itu terus berdoa, kata Ummu Salamah, ya Rasul, apa yang biasa kau panjatkan doa sebelum kau tidur? Kata Rasulullah Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi minta kepada Allah yang maha membulak-balik hati manusia itu agar senantiasa ditetapkan hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Intro dulu ya ini ya sebelum kita ngebahas hal yang memang sensitif yaitu masalah layangan putus ini nih. Rumah tangga, mohon maaf salah. Rumah tangga ya. Nah, Ibu jangan nonton sesuatu yang bisa membuat toksik dalam rumah tangga. Ya, racun. Jadi jangan ngelihat sesuatu yang bisa bikin masalah di rumah, itu jangan. Nonton layangan putus tapi ibu jadi bikin banyak ibu curiga sama suami, buat apa? Masih banyak layangan yang bisa terbang, Bu. Nah, aja bahas layangan. Nah, tadi bahas apa sih? Oh, hati. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyebutkan amalan hati itu bisa jadi lebih penting daripada amalan fisik. Amalan hati. Ibu memperbaiki hati, meluruskan niat, memurnikan ibadah, itu lebih penting daripada kita sibuk dalam urusan fisik. Berapa banyak orang yang banyak terjebak ketika dalam perubahan itu kita hanya merubah fisiknya. Fisik itu bisa jadi tampilan dan juga kesibukannya. Tapi hatinya gak berubah. Tetap kasar sama orang. Tetap suka ngejatuhin orang. Tetap suka dengki, dendam sama orang. Tetap suka ngefitnah orang, mencaci maki orang. Padahal kata Rasulullah Muhammad SAW, Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwa Allah itu gak pernah lihat bagaimana banyaknya hartamu. Allah itu nggak pernah lihat bagaimana kemudian tampilan fisik, Bu. Ini tren banget sekarang, Bu. Tren 2020 ke sini itu pengusaha harus show up baru disebut sukses dan bisa diikuti. Harus dilihatin saya punya Lamborghini-nya, saya punya Ferrari-nya, saya punya rumah mewahnya, kalau mau sukses seperti saya, gitu kan. Maka ikuti saya. Meskipun itu judi pun diikuti. Meskipun itu riba pun kemudian diikuti. Kebayang, banyak anak muda yang sekarang punya motivasinya pengen kaya tapi instan. Akhirnya gimana? Judi, putar slot. Online, judi online. Indonesia itu judi online-nya besar banget, Bu. Yang punyanya orang Indonesia. Wih, putar slot, seret, dapat duit. Kalau enggak mainin trading misal. Nah, ada orang yang terjebak ke dalam perubahan fisik. Kalau hijrah, bertaubat kepada Allah sebagai motivasi awal nggak apa-apa. Saya kemarin kedatangan jamaah ikhwan. Saya bagus duduk atau berdiri sih? Berdiri. Dititah, iya mah. Maaf ya teh, sambil ini nggak apa-apa ya. Kursinya di sini. Jadi ternyata Bunda, ada jamaah saya yang ikhwan komplain ke saya. Ustaz, alhamdulillah istri saya udah mau hijab. Alhamdulillah.
Tapi dia minta yang mereknya si Sesa. Aku kan nggak tahu ya, aku nggak tahu. Aku tuh nggak tahu. Terus kata aku tuh, ya yang penting dihijab, bagus alhamdulillah. Mau merek apapun beli aja, kata aku nggak usah susah. Terus aku cerita sama istri, Mam, tadi ada yang cerita jamaah aku begini, begini, begini. Langsung istri aku bilang, Papa aku juga pengen. Aku bilang, oh iya oke. Ya kamu cari aja nanti yang cocok yang mana, nanti kasih tahu Papa. Oh iya Pap ya, Pap ini sudah ada tinggal ditransfer. Nah kurang 3 juta. Saya lihat ternyata sampai ada yang 5 juta. Wih keren juga sih. Kalau untuk yang baru gak masalah. Tapi buat istri saya kan sudah sering ya. Maksudnya bukan udah lama hijabnya gitu. Atuh Mam atuh cari di Andir we yuk. Nanti kita bahas ya Bunda. Bab membangun rumah tangga atau keharmonisan rumah tangga ala Rasulullah. Termasuk terhadap memuliakan istri atau nafkah istri, memberikan yang terbaik itu ada juga. Jadi boleh, tapi nggak nyiksa, sesuai budget. Nah, akhirnya teman aku ini bahagia karena istrinya sudah bisa dihijab. Walaupun ternyata hijabnya mahal, tapi dia sanggup dan mampu, kenapa enggak? Akhirnya dia beliin dan dia lihat hijab istrinya. Udah mulai seneng ke pengajian istrinya. Walaupun motivasi awalnya apa Bunda? Ya jadi catwalk gitu. Pakai, ya kan seneng ya digedebrai. Kenapa coba? Kalau pakaian wanita ketika pernikahan gaunnya panjang. Karena senengnya wanita itu show up, senengnya wanita itu. Pengen dilihat bahwa ini saya cantik loh, pakai ini. Akhirnya ngagebrai itu. Si ininya sampai 5 meter. Katincak kutamu murudul kabeh. Bahaya. Itu senangnya wanita tuh senang show up. Makanya aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap pakaian itu dibahas. Enggak masalah. Bunda pengen show up tuh enggak masalah. Tapi ke siapa dan di mananya nanti diatur. Makanya ingat yang Quran surat Al-A'raf ayat 26 itu. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasar yusawatikum warisa wa libasut taqwa zalikal khair. Jadi enggak masalah. Bunda itu menutup pakaian, menutup aurat dan kemudian menampilkan keindahan dari pakaiannya itu boleh. Tapi kata Allah wa libasut taqwa zalikal khair. Pakaian yang terbaik itu tetap takwa. Di mana letak takwa yang sebenarnya? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini kata Rasul, di hati. Maka betul kata hadis Rasulullah SAW yang tadi, walakin yang zuru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu ngelihat bagaimana hati dan amalmu. Kata kuncinya. Maka kita, siapa itu anaknya yang nangis kasih uang 100.000 rupiah. Airul, nah itu ada Airul. Ya kasih anak 100.000. Alhamdulillah. Gak apa-apa Bunda, gak apa-apa. Seneng aku mah, anak nangisnya sehat berarti. Ya nah. Seneng. Langsung ibu-ibu cerik. Mun ibu-ibu cerik geuleuh. Ya, jangan pura-pura nangis, Bu ya. Geuleuh. Jijik, lihat. Kalau wanita menangis itu bukan disuruh diem. Tapi disiapkan bahu sandaran terbaik. Agar menuntaskan tangisnya di bahu sandaran. Tapi jangan ke Kang Boni ya, Bu. Kan ada suami ibu. Maka yang pertama dirubah ternyata masalah hati. Yang kedua baru adalah amal. Jadi saya ingatkan materi yang dulu kita bahas dulu sampai kemudian kita bahas bagaimana rumah tangga ala Rasulullah Muhammad SAW. Atau rumah tangga yang memang disampaikan menurut Quran dan Sunnah. Menurut Quran dan Sunnah. Seperti apa sih sebenarnya perjalanan rumah tangga ini? Oke, ini pertama kuncinya kita merubah hati. Saya senang banget ngelihat Bunda yang di sini. Mau yang bermerek, mau yang tidak bermerek, itu hanya dilihat manusia. Yang dilihat sama Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat tentang bagaimana ketakwaan kita. Saya senang banget juga, kalau ada asatis yang lain mungkin gak suka. Tapi kalau saya suka banget, ketika jamaah itu mulai Insta story atau WhatsApp story.
Saya senang. Kenapa? Karena mereka akan publish di sosial media dan teman-temannya dan jadi sarana dakwah buat dia supaya teman-temannya kemotivasi buat ikut ngaji juga atau berubah juga. Aku senang banget. Guys, sis, kita lagi di pengajian nih. Alhamdulillah dong, hari ini OOTD aku. Boleh. Kalau aku sih nggak apa-apa, fine. Seneng, karena emang begitu senengnya sekarang itu. Apalagi cewek kan senengnya show up tadi kata aku kan. Sok ibu kabarin aja. Asal pas ulah ke ngaji. Guys, sis, Al-Baqarah ya. Atuh ngaji dulu atuh. Apalagi kalau lagi sholatnya nggak usah juga. Tahajud tapi di live Instagram ku ibu teh. Ini kebangetan. Nggak usah lah. Ada amalan-amalan rahasia, ada amalan-amalan yang bisa kita kemudian show up ke orang. Dalam arti show up itu bukan ria, tapi pengen ngajak orang supaya ikutan sama kebaikan yang kita sedang dakwahkan ini. Nggak jadi, aku mah nggak mau posting Ustadz. Kenapa? Ria. Lah yang maksiat aja posting bu. Yang maksiat guys, asik guys, sis. Mabok dulu kali. Subhanallah. Bahkan yang maksiat aja berani show up. Kenapa kebaikan gak berani? Makanya nanti ada pendapat kemudian kata sahabat. Kerusakan itu terjadi ketika apa? Ketika orang yang berlaku benar itu diem. Diem gak mau kemudian memperlihatkan ini nilai kebenaran. Baru saya perjuangkan. Kasih tahu bunda. Show up, kasih foto instastory, posting. Kalau bunda punya sosial media, manfaatkan sosial medianya itu buat dakwah. Bukan buat kemudian eksistensi pribadi aja. Kasih tahu bahwa kita nih, alhamdulillah nih kesibukan saya sih sekarang. Gak cuman bisnis, tapi juga saya suka ikut pengajian. Saya suka ikut majelis salim, saya lagi gabung sama teman-teman yang lagi belajar menjadi pribadi lebih baik. Kasih note di situ, lagi belajar jadi lebih baik, doain ya. Gak apa-apa, yang nyinyirin itu gak apa-apa. Lebih baik jadi orang yang baik meskipun dinyinyirin. Daripada jadi orang yang buruk, udah buruk dinyinyirin lagi. Dan yakinlah bunda, orang yang suka nyinyirin itu pasti dinyinyirin juga. Nyinyirin, apa sih nyinyirin? Orang yang suka ngegibah tuh pasti digibahin juga. Ada seseorang yang berusaha dekat dengan kita karena pengen cerita. Tapi ada seseorang juga yang dekat dengan kita karena cerita. Tapi ada orang yang pengen deket sama kita karena pengen menceritakan keburukan kita sama orang juga ada. Kita gak bisa tahan sahabat kita, orang-orang terdekat kita untuk senantiasa suka sama kita, selalu sesuai dengan harapan dengan kita. Belum tentu. Kita akan dihadapkan dengan sahabat atau seseorang yang punya sifat yang kadang gak sesuai dengan harapan kita. Itulah sarana amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akan bahas tentang membangun rumah tangga. Ala Rasulullah Muhammad SAW atau menurut Islam. Kalau ala Rasulullah pasti menurut Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini surat apa sih bunda? Ayo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri Tauladan, surat apa coba? Yang bisa 100.000 rupiah. 500.000 rupiah dihitung sampai 3, 1, 2, 3 gugur. Hah? Bunda nanti kita ini ya, bismillah. Kuncian yang pertama, kenapa kita harus ngikutin Rasul? Karena ada dalilnya. Apa itu salah satunya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan suri tauladan yang terbaik pada siapa? Pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hidup kita, dari mulai bekerjanya kita, berumah tangganya kita, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, bertetangga, bermuamalah,
sifat kepada hewan, perilaku kepada tumbuhan, pokoknya semuanya harus sesuai siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidurnya kita, berhubungan badannya kita dengan suami, itu nggak langsung durder. Ayo ini mah bismillah. Ada tahapannya yang sesuai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sudah ada suri tauladan pada diri Rasulullah SAW. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa kata Allah, sungguh sudah ada suri tauladan pada diri Rasulullah yang baik bagimu. Bagi orang yang mengharap rahmat yang pertama. Dan yang meyakini kedatangan hari kiamat. Dan juga yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Ini 3 poin. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa pengen mendapatkan rahmat dari Allah. Mengikuti Nabi Muhammad SAW itu kalau belum mampu seluruhnya, sebagiannya aja. Bukan berarti ditinggalkan semuanya, sebagian dulu. Bunda ngerjain itu aja sebagian, dapetin kerahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dapetin keberkahan hidup pasti. Pasti. Saya note nih, pasti. Kita ngikutin sunnah Nabi meskipun sedikit demi sedikit, itu kita pasti akan dapatkan keberkahannya. Apapun itu. Dari makan, minum, ke toilet. Bunda masuk toilet, dikasih ingat sama Allah, masuk kaki kiri dulu, berkah hidup bunda. Kadang ada orang yang nggak dikasih ingat sama Allah, buat minum pakai tangan kanan, lupa. Minum sambil duduk, lupa. Bersyukurlah kepada Allah, yang sama Allah dikasih ingat sampai ibadah yang paling dianggap sederhana saja, dikasih ingat bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Bahkan, bersyukurlah kepada Allah, pada hari ini kita diajak, diingatkan, diperlangkahkan sama Allah, diperjalankan sampai didudukan untuk mendapatkan hidayah, pengen berilmu. Supaya kita senantiasa makin dekat sama Allah. Mantap. Ini ibadah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Apa yang bisa menghantarkan bunda sampai ke masjid ini? Al-Irsyad. Ada yang dari everything wrong pada larang. Ada yang dari water candle, cililin, sandstone, batu jajar. Dari mana-mana datang ke sini. Ada yang pakai mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik ojek, grab, motor, sepedahan. Ada yang nebeng sama temennya. Jabat tengah bensinan deh. Tenang. Itu yang nganterin Allah. Masya Allah. Maka bersyukur banget punya teman yang suka pengen ngajak kita sama-sama deket sama Allah. Seneng banget. Jangan ditinggalin teman yang kayak gitu. Jangan ditinggalin bunda. Terus kontakan gitu. Ingetin aku ya kalau aku ada salah. Iya sama-sama ingetin aku juga ya. Biasain gitu. Lebay Ustadz. Enggak lebay, itu satu hal normal. Daripada diomongin di belakang. Ulah baturan si ibu eta. Kunaon? Geuleuh aing mah ka situ teh. Ari pas panggih, Ece kemana aja? Bini sono pisan, ya Allah. Ibu teh loba ngawadukna lah. Mending laki-laki. Laki-laki itu gentle. Nggak suka ngomong. Geuleuh aing mah ka maneh. Aku tuh kalau ketemu teman saya dulu bu, teman naik motor aja. Kalau ketemu teh gitu. Siga nyaah-nyaahna gitu. Hirup keneh maneh bon? Hirup keneh disebutnya coba. Aing bosen cenah panggih beungeut maneh gitu coba. Tiap ketemu. Tapi ketika jauh ternyata aku diomongin. Kemana ya si Boni? Kangen. Deh. Laki-laki mah jangan aneh kalau laki-laki seperti tidak sayang sama ibu. Karena sebenarnya dia selalu memuji ibu di belakang ibu. Urang mah nyaah ka pamajikan urang teh diapik-apik ku urang. Itu. Ya.
Maka yang pertama kita harus ngikutin Rasul, maka dari itu kita akan belajar bagaimana membina rumah tangga menurut Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, dari mulai memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW, dari mulai memilih pasangan atau mencari pasangan, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberitahukan ke kita. Bahwa yang paling pertama, tunkahul mar'atu li arba'in. Seseorang itu dipilih berdasarkan 4 kriterianya. Yang satu berdasarkan wali maliha, berdasarkan hartanya. Wali hasabiha berdasarkan nasabnya. Wa jamaliha berdasarkan kecantikan atau kegantengannya. Jamil, ganteng. Jamilah, cantik. Mulan, jamilah, cantik. Saipul, jamil, ganteng. Yang keempat, walidiniha, agamanya. Fatsfar bidatidin taribat syadat. Siapa yang mau memilih berdasarkan agamanya, maka pilihlah seseorang itu berdasarkan agamanya, maka nggak akan kita kemudian banyak masalah di kehidupan ini. Ini bagi yang sudah menikah, jangan jadi alasan, oh mungkin kita orang ceraikan, kalau salah kita lah, orang neangan deh, ini bener agamanya. Jangan. Ini kalau yang belum. Yang belum dan ibu mau menikahkan anak, ini 4 yang dilihat. Bahkan di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW sampai menyebutkan, meskipun dia seorang wanita yang, mohon maaf, hitam dan berambut ikal. Tapi agamanya bagus, pilih itu. Karena yang paling terpenting adalah agamanya. Ada yang di terlak yang lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, pilih seseorang itu, pasanganmu itu, yang sekufu. Yang sekufu, yang sejajar. Sama derajat. Supaya tidak banyak konflik dalam rumah tangga. Pernah ningali film Indosiar, sinetron Indosiar. Karena suka terjadi pernikahan yang tidak sekufu gitu. Itu banyak masalah biasanya. Mohon maaf. Kayak di sinetron FTV misalkan. Di sinetron FTV yang, mohon maaf, yang wanita desa menikah dengan juragan dari kota. Itu biasanya ada konflik dengan bahasa, aku mencintai kamu apa adanya saya. Jadi saya note di sini sebagai sebuah quotes, mencintaimu itu bukan hanya sekedar apa adanya, tapi juga tentang ada apanya. Apa yang harus ada? Agama. 1. Yang kedua, kemuliaan keluarga. Yang ketiga, harta. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengasih quotes ke anak muda. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita supaya kita lebih baik menikahi yang wanita yang subur. Dan mohon maaf, yang masih gadis itu lebih diutamakan daripada yang jendes. Atau jambu batu. Ya. Janda manis baru beranak 1. Jadi bagi yang pertama kali menikah ya. Bagi yang pertama kali menikah. Baiknya nyarinya yang gadis. Kalau misalkan, mohon maaf, saya baiknya mencari yang jendes. Gitu. Tapi saya belum kepikiran. Ya. Jangan kata ibu-ibu sampai dikecam saya. Ustadz pokoknya aku gak terima kalau Ustadz nikah lagi. Sampai di WhatsApp saya bu. Saya tanya kenapa ibu-ibu banyak yang nge-WhatsApp gitu. Oh ternyata ada film layangan putus. Kasihanan, subhanallah. Kalau yang gadis itu kenapa? Karena mereka lebih segar. Mereka lebih sehat. Dan mereka, mohon maaf kata Nabi, lebih ridho terhadap yang sedikit. Ya, biasanya seperti itu. Gitu. Ada nggak janda yang kayak gitu? Ada juga sih. Janda yang udahlah pokoknya saya mau Ustaz, tinggal lah pokoknya. Santai lah saya sih. Gitu. Biasanya. Tapi janda itu biasanya, mohon maaf, sudah punya pengalaman dengan yang sebelumnya sehingga biasanya tuntutan ekonominya ada gitu. Kalau gadis siap membersamai gitu. Makanya cari yang gadis. Kalau anak ibu, laki-laki, disarankannya pertama cari yang sekufu,
ekonominya bisa jadi dibilangnya hampir sama. Lalu lu cari yang gadis. Nah, cari yang gadis ya sayang ya. Yang secara pendidikan juga bisa sama. Minimal misalkan dia D3, kita S1. Atau dia S1, kita S1. Dia S1, ini S2 boleh. Skufu. Untuk menghindari konflik. Tapi ini saran ya Bunda ya. Sesuatu yang diberikan advice sama Rasul. Diberikan saran sama Nabi Muhammad SAW. Untuk mencari pasangan. Cari pasangan yang baik agamanya. Maka membina rumah tangga ini harus dengan pondasi agama. Saya kasih notes dulu bahwa di Indonesia terjadi 2 juta pasangan menikah setiap tahunnya. Pasangan muda. Tapi 50%-nya bercerai. Sampai sekarang nih Bunda. Dari tahun 2020 atau 2019. Ada sekitar 2 juta pasangan yang menikah setiap tahunnya, tapi 50%-nya bercerai. Yang pernikahan muda nih. Masalahnya di mana sih Bunda? Masalah yang banyaknya, kadang yang dibahasnya adalah masalah ekonomi. Yang kedua masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini lagi marak banget nih. Sebenarnya bukan lagi marak banget sih, udah banyak juga dari dulu juga. Atau Bunda juga bisa jadi korban KDRT. Cuman Bunda gak viral aja. Gak pernah yang ngomong, guys lagi ditonjokin guys. Gak mungkin gak gitu ya. Bunda cuman yang udahlah saya cukup, saya simpen yang tahu saudara ini. Mungkin ada yang begitu juga. Atau ada yang diam-diam melaporkan juga. Mungkin ada. Tapi datanya memang tinggi, KDRT. Dan selalu yang jadi korban itu wanita. Saya belum dengar ada korban KDRT laki-laki memang. Mungkin ada ya. Yang laki-laki komplain datang ke polsek itu terus, Pak Abdi Pak, ditenggelanku Pak majikan. Mungkin. Ini bahasa sharing aku sama Teh Rini ya, sama istri saya. Saya bilang, Mam, pelaku KDRT itu banyaknya laki-laki, tapi penyebabnya kadang wanita. Oh, kenapa kok kamu nyalahin kita? Katanya. Enggak, kadang laki-laki itu suka kesel ngadepin wanita itu. Sayang, kamu mau makan apa? Apa aja. Gimana kamu? Ya udah, kita makan nasi goreng. Aku nggak lagi mau nasi goreng. Ya terus maunya apa? Ya gimana kamu aja. Ya udah seafood yuk. Oh, aku nggak mau seafood. Ya terus mau apa? Ya gimana kamu aja. Ya udah deh, kita makan yang fast food aja ya, fast food ya. Biar cepet sekalian ini lewat. Nggak mau sayang, nanti aku gendut. Terus mau makan apa? Ya gimana kamu aja. Nah ini mulailah terjadi pembacokan yang pertama ya dari situ. Terus istri komplain akhirnya kan. Saya sih. Jadi di situ yang salah siapa kira-kira? Ketika terjadi kekerasan di situ yang salah itu siapa? Oh masa sih ibu langsung saya yang salah Ustadz. Tetap yang salah laki-laki karena mukul. Emosionalnya terpancing. Terkadang wanita gitu. Kalau istri udah gitu kan kadang kita suka tahu laki-laki itu. Kau masih marah ya? Enggak. Oh, oke. Berarti masih gitu aja. Simple. Ya udah kalau masih marah tadinya mau ngajak ke TSB. Kalau masih marah ya nggak usah. Ya udah berangkat. Langsung baikan. Nah, berarti saya bahas pondasi dulu. 1 masalah ekonomi, 2 masalah KDRT, yang 3 masalah perselingkuhan. Perselingkuhan. Ada orang baru dalam kehidupannya. Mohon maaf saya kasih 1 penelitian ringan. Menurut sebuah penelitian, biasanya selingkuhan itu tidak lebih cantik daripada istri pertamanya. Kenapa ibu kok mengiyakan langsung kayak yang pernah pengalaman gitu Bu? Biasanya selingkuhan itu tidak lebih cantik daripada istrinya. Tetapi selingkuhannya punya apa?
Rasa nyaman. Dan bisa memberikan kenyamanan terhadap suami. Saya bilang kemarin sama istri ketika istri membahas dengan para ummahat. Husnuzonlah kepada Allah meskipun salah. Itu lebih baik daripada suuzon kepada Allah meskipun benar. Jadi cara pandang kita terhadap suami itu harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Meskipun akhirnya bisa jadi salah. Masya Allah Ustadz, suami saya ya Allah pulangnya malam, kerja keras buat rumah tangga dan anak-anak. Masya Allah loh Ustadz. Belakangan diketahui ternyata pulang karaokean. Kecewa gak kira-kira ibu? Kecewa. Tapi bayangin, bunda udah dapat pahala husnuzon kepada Allah. Dan Allah perlihatkan bahwa itu suatu ujian bagi bunda. Kasih peringatan pertama, SP. Saya sebut SP sebenarnya bukan surat peringatan bunda. Surat pendidikan. Bahwa kamu belajar dari kesalahan ini, kamu jangan lakuin ini lagi. Dan tolong jaga kepercayaan saya. Karena wanita itu kalau sudah sekali dikhianati dia sulit untuk percaya kembali. Sekali udah, 2 kali udah, 3 kali udah bikin perjanjian. Kalau lakukan lagi, katakan cerai. Saya lebih baik selesai. Kalau kamu gak mau belajar lagi dari kesalahan ini, kamu gak mau lagi kemudian berusaha bareng-bareng buat berubah lagi, bikin perjanjian tertulis antara aku dan kamu dan disaksikan oleh orang tua kita. Kalau kamu yang mau benar lagi hubungan ini, terus benar lagi. Terjadi lagi, maka dari situ surat ini bisa menjadi bukti, bisa untuk kemudian silakan cerai. Walaupun saya nggak pernah bunda, selalu nyuruh jamaah saya ketika ada masalah cerai. Meskipun yang sudah dipukulin sekalipun. Saya selalu bilang, pertahanin dulu yuk, pertahanin dulu, kita musawarahin dulu. Meskipun kemudian suaminya misalkan nggak mau berubah, istrinya nggak mau berubah juga. Atau istrinya yang mau berubah, nggak mau berubah, mohon maaf. Istrinya nggak mau berubah, suaminya udah berubah, istrinya nggak berubah. Ya udah, balikin lagi. Saat kita mau selesai aja, ya udah selesai. Tapi opsional akhir, tapi opsional pertamanya selalu saya suggest dulu untuk yuk cari masalahnya apa nih. Untuk kita selesaiin bareng dulu. Ternyata dari semua permasalahan ini, tingkat perceraian yang tinggi akibat KDRT, perselingkuhan, akibat ekonomi, ternyata masalahnya juga dari satu bunda. Masalahnya dari minimnya ilmu agama sebelum pernikahan. Makanya anak kita ketika menikah kadang dilewat bab pelajaran pernikahan itu dilewat. Padahal itu ada pengajaran dari KUA-nya, penataran sebelum pernikahan itu ada. Penataran pernikahan itu. Ada kan? Halo, Assalamualaikum. Ada nggak bunda? Ada programnya. Sebelum ibu akad nikah itu nanti dari KUA itu akan mengajukan jadwal untuk pembelajaran pernikahan. Cuman orang tuanya, anaknya gak merasa ini penting. Makanya kemarin datang jamaah saya, anak motor. Ustadz, saya pengen anak saya menikah saksinya Kang Boni. Saya bilang syaratnya satu. Boleh, tapi dia melakukan pembinaan dengan saya minimal 3 kali pertemuan. Dan itu datang dari kesadaran anaknya, bukan pemaksaan dari orang tuanya. Mau gak belajar dulu, ilmu tentang pernikahan dulu. Supaya ketika saya bersaksi tentang pernikahan ini, saya sudah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemudian dia bisa melalui bahtera rumah tangga ini. Yang ikutnya siapa Kang? Istrinya, calon istrinya, dan calon suaminya. Wah susah ya Ustaz? Ya udah berarti gak usah. Kalau mau jadi khutbah nikah, sama. Terjadi pertemuan dulu, ngobrol dulu. Yuk ngobrol dulu. Apa yang kemudian bab awal dalam pernikahan itu? Siap ilmu, siap mental, siap harta. Kalau lemah salah satunya bisa jadi kerapuhan dalam rumah tangga yang iblis bisa masuk lewat situ. Iblis itu bu, khusus yang mendekati rumah tangga ibu itu. Ada yang mengganggu ibu supaya kemudian ekonominya jadi masalah. Nabi Muhammad SAW suatu saat pernah termenung, lagi mikirin. Karena istrinya, salah satu istrinya sedang meminta kenaikan nafkah.
Lalu kemudian ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika ketemu sama Abu Bakar, kemudian sama-sama Abu Bakar juga merenung. Menemani Rasul dalam renungannya. Sampai tiba sahabat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian datang. Lalu Umar datang tiba-tiba cerita, istri saya minta tambahan nafkah. Lalu cerita begini, begini, begini. Sampai Nabi dan Abu Bakar itu tertawa. Lalu Umar tuh bilang, lah saya ini lagi cerita suatu kesulitan loh. Kesulitan bahwa saya ini istri saya nafkahnya tuh pengen nambah. Kenapa kalian ketawa? Kata Nabi Muhammad SAW, kita ada di masalah yang sama. Kenapa wahai Rasul? Kata Umar. Karena aku disibukkan dengan 2 anak dari kalian. Karena anaknya Abu Bakar dan anaknya Umar itu dua-duanya menjadi istri Nabi pada saat itu. Lalu kemudian dari sini kita bisa belajar satu. Bahwa Nabi pun diuji dengan hal itu. Tapi lihat bagaimana cara penyelesaian Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Salah satunya adalah untuk mengembalikan kepada urusan agama dan mendayagunakan komunikasi yang sebaik-baiknya. Satu permasalahan yang paling terpenting adalah komunikasi sebenarnya Bunda. Halo, Assalamualaikum. Intensitas kita ngobrol sama suami itu jarang. Bunda ngobrol sama suami ini kapan? Bada subuh kadang gak sempat ngobrol, bada isya gak sempat ngobrol. Bahkan kadang ibu atau suami itu kadang bawa kerjaan ke rumah sehingga akhirnya ketelantaran. Bahkan yang jadi masalah, rumah tangga ketelantarkan, anak juga gak keurus. Kita gak pernah punya planning, anak kita mau dijadiin apa. Nanti mau bagaimana anak kita, rumah tangga kita ini mau dibawa sampai kemana. Yuk kita turunin ini. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Bunda. 2019 Allah kasih COVID supaya kita banyak belajar. Banyak di rumah supaya banyak introspeksi. Ternyata Handi Boni ini terlalu sibuk di luar rumah. Seolah-olah suka kepelicet gitu sih kata-kata. Seolah-olah Handi Boni itu bisa menyelesaikan masalah masyarakat gitu. Kayak sekarang gitu. Rumah tangga ibu gak sesuai, ayo ikuti rumah tangga saya. Kayak dulu kayak gitu. Padahal ketika saya balik ke rumah, istri saya cuma nanya satu. Apa yang sudah kamu berikan buat aku dan anak-anakku? Subhanallah saya bilang, mari. COVID ini benar-benar berkah buat saya. Berkahnya dalam arti apa? Menyadarkan. Akhirnya Allah memaksa saya untuk mengurangi jadwal kajian. Di 2019. Supaya saya bisa banyak ngobrol sama istri. Akhirnya kita bikin Bunda, meeting keluarga. Saya sama Mamam, meeting. Apa data yang dibahas? 3 anak kita. Dan konsep keluarga besar. Dan bagaimana visi misi keluarga ke depan. Yuk bareng-bareng kita bikin. Sama kayak meeting event. Meeting kegiatan, meeting kerja. Ada timelinenya per 3 bulan, per 1 bulan. Amal ini Bunda, amalan kita ini. Ada amalan tahunan, amalan 6 bulanan, amalan bulanan, sampai amalan harian itu ada. Coba Bunda cek aja, amalan tahunan itu ada saum, nih bentar lagi nih Ramadan. Jangan-jangan kita belum punya planning nih, rumah tangga, suami sama istri sama anak mau punya program apa nih di Ramadan kali ini. Kalau kita rencananya udah jauh-jauh hari, udah dari jauh-jauh bulan, udah kita buat planning nih, timeline. Timeline itu apa sih bahasa Indonesianya? Jadwal. Penjadwalan, saya udah bikin jadwal. Bulan Rajab sekarang kita saum nih nanti. Besok kalau Bunda ada waktu dan diberikan kelembutan hati, saum besok. Rajab, 1 Rajab. Oh ada yang sekarang ya? Iya ada yang sekarang boleh. Kalau saya besok. Gak apa-apa. Nah amalan yang kemudian ada amalan mingguan. Amalan mingguannya apa? Kalau laki-laki Jumatan salah satunya. Lah kalau laki-laki Jumatan Bunda, tanya suami Bunda. Pak tadi Jumatan dapat apa? Harusnya laki-laki itu ketika pulang ke rumah Jumatan itu cerita sama istrinya. Mah tadi Jumatan bahas tentang takwa. Ingatin tentang takwa. Bahwa kita ini diajak begini.
kondisinya begini, 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 begini. Iya masalah ki balik teh pama, mau besek. Dapat berkah Jumat. Ya oke sih, bagus. Tapi yang paling utamanya ilmu. Lah makanya yang ikut Jumatan pemimpin dan calon pemimpin. Yang jadi suami dan yang akan jadi calon suami. Itu yang jadi ikut dalam Jumatan. Komunikasi di kita ini bermasalah Bunda. Jadi Rasulullah Muhammad SAW yang pertama itu, satu Nabi Muhammad SAW sangat kuat dalam komunikasi kepada istrinya. Ngobrol sama istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kita disuruh apalagi yang rumit sih Bunda. Ini ajakannya gampang. Bunda, Bada Isya itu gak disuruh nonton Ikatan Cinta. Saya nggak ngamatin, sekarang udah berapa episode nih sekarang. Subhanallah. Bahkan udah ada si Irfan yang tadinya baik tiba-tiba jadi jahat, nggak tahu. Saya juga nggak terlalu mengamati itu. Kita Bada Isya itu nggak disuruh nonton film Korea. Kemarin Hometown Caca-Caca 16 episode. Saya nggak terlalu ngikutin yang kayak gitu-gituan. Hong Banjang sama si Hyejin ini dokter gigi. Hong Banjang itu diperanin sama Kim Sen Ho. Si Kim Sen Ho ini ternyata punya pacar, mantan pacar, penyiar berita. Penyiar berita ini dulunya janda dia. Akhirnya disuruh aborsi sama Kim Sen Ho dulu, cuma jadi masalah. Makanya sekarang si Kim Sen Ho lagi vakum ini. Lagi vakum dulu. Kalau si Hyejin ada film baru sekarang itu. Bahkan sekarang lagi viralnya film zombie yang baru. Saya nggak terlalu ngikutin nih bener. Saya sibuk ngapalin Quran saya. Masya Allah. Makan si Song Heng Kyo ya punya film baru juga itu. Itu yang si My Name Is itu ya. Subhanallah. Sibuk saya ngapalin Quran. Nah kita Bada Isya itu disuruh ngobrol sama istri. Nemenin istri. Nah saya itu kalau Bada Isya nemenin istri nonton drakor. Ngaji. Kadang kita diskusi ringan. Makan bareng. Bada Isya. Bukan ngurusin kerjaan. Nonton TV sendirian, enggak, bareng sama pasangan. Ngobrol, keluarga, waktu keluarga. Mohon maaf Pak, mohon maaf kalau saya jadi terlalu mendesak Bapak atau para suami. Tapi saya membiasakan, kalau Bada Isya saya kepake waktunya buat teman-teman saya izin sama istri. Karena saya belajar dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW Bada Isya sama istri. Kalau enggak, bobo tidur. Enak enggak Bu disuruh tidur? Kita tuh kurang apa? Susah banget disuruh tidur. Cuman disuruh tidur loh. Bada Isya tidur. Jam 9 tidur. Supaya kita bisa bangun di sepertiga malam. Kualitas tidur early sleep gitu ya. Tidur lebih awal itu lebih baik buat kesehatan Bunda. Supaya bangun Bunda kemudian bisa di sepertiga malam. Dari bangun jam 2 itu Bunda bisa terus aktivitas. Lebih cerdas mau ngapalin Quran. Kebayang gak? Kita udah lockdown 2 tahun. Hafalan gak bertambah. 1 juz enggak. 1 surat enggak. 1 ayat pun enggak. Ikut berapa kali kajian, 1 ayat enggak ada yang hafal. Makanya yang ini saya kasih ayatnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi pegangan buat Bunda. Saya harus ngikuti Rasul. Kenapa saya harus ngikuti Rasul? Karena ada ayatnya. Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enak jadinya, punya pegangan. Punya kejelasan Bunda. Ketika ngobrol sama suami, Pak, yang kayak begini kita harus ikutin sama Rasul. Pak. Kenapa kita harus ngikutin Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Pak. Masya Allah. Iya mah ibu ngobrol sama suami teh, cek ustad oke. Cek ustad oke. Atuh jangan gitu. Dan suami itu gak senang diceramahin. Pada dasarnya. Dia senang diajak ngobrol, dimanja. Diberikan kasih sayang, kenyamanan. Saya sampaikan Bu, sambil cerita. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu, gini. Jangan tuntut suami ibu untuk seperti Nabi. Saya ulangi, jangan tuntut suami ibu untuk sama seperti Nabi. Tapi tuntun suami ibu untuk bisa seperti Nabi. Sikapnya. Dan jangan tuntut istri kita untuk bisa seperti Khadijah radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tuntun istri kita
untuk sampai kepada kemuliaan itu. Nanti kita bahas tentang 4 wanita yang terbaik. Ada Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah. Lihat Bunda, 4 profil wanita terbaik sepanjang masa Nabi Muhammad SAW bisa menjadi sorotan dan pembelajaran penting. Kenapa? Karena ada 2 wanita yang ini ikatannya dengan Nabi kuat. Satu Khadijah adalah istri Nabi, yang kedua Fatimah yang merupakan anaknya Nabi. Dan Fatimah itu anaknya siapa? Dari istri siapa? Khadijah, bayangin. Berarti profil Khadijah ini luar biasa baiknya. Bunda bayangin profil wanita seperti Khadijah. Saya pernah cerita sebelumnya mungkin. Suatu saat Khadijah radhiyallahu anha itu membukakan pintu untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sedang kelelahan, dihina, dicaci, dimaki di Mekah pada saat itu. Dengan dakwahnya, lalu beliau tertidur, pulas, manja di paha Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah itu mengusap kepalanya. Bayangin, Bunda pernah nggak suami bobo di sini gitu, terus diusap sama Bunda, cium, diusap. Padahal lagi keringetan dan mohon maaf mungkin sedikit bau badan misalnya, karena kelelahan itu. Tapi pada saat itu Nabi itu tidur dengan pulasnya. Sampai kemudian air mata Khadijah membangunkan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika itu Nabi terbangun karena air mata yang menetes dari Khadijah. Ini kisah nyata, bukan fiksi. Lalu kemudian Nabi bilang, wahai istriku, mengapa engkau menangis? Katakan apa salahku? Apakah karena salahku sampai kemudian engkau menangis seperti ini? Atau justru engkau menyesal bersuamikan aku? Karena dahulu engkau seorang wanita yang terhormat. Sehingga kemudian hari ini ketika engkau bersuamikan seorang Muhammad, kau senantiasa dihinakan, dicaci maki oleh masyarakat Mekah. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Karena engkau seorang yang sangat kaya pada saat itu. 1/3 kekayaan Mekah adalah milikmu. Tapi ketika engkau membersamai dakwahku, habis hartamu. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Bahwa ketika engkau menjadi istriku, yang tadinya engkau seorang wanita yang cantik menawan penuh dengan perawatan, hari ini mulai tidak terurus. Dan mulai kemudian sibuk dengan dakwah. Apa jawaban Khadijah? Wahai suamiku, demi Allah, aku tidak pernah menyesal sedikit pun bersuamikan engkau. Justru aku sangat terharu dan bahagia bersuamikan engkau. Dan bisa membersamai setiap perjuangan engkau. Wahai Muhammad, wahai suamiku, seandainya kau senantiasa membutuhkan harta yang senantiasa aku miliki, silakan kau pakai semua hartaku. Karena untuk itulah hartaku dipergunakan, untuk membantu perjuangan dakwah. Aku ridho dengan apa yang kemudian Allah balikan sekarang. Yang tadinya aku dihormati, sekarang aku dicaci ketika membersamai dakwahmu. Enggak masalah wahai Nabi. Wahai suamiku, bahkan wahai suamiku, seandainya suatu saat aku sudah meninggal dan engkau harus berdakwah menyeberang kepada suatu pulau dan engkau membutuhkan rakit, maka wahai suamiku, silakan kau gali kuburanku dan ambil tulang belulangku untuk kau jadikan rakit agar engkau bisa menyeberang ke pulau itu untuk dakwah. Bayangin totalitasnya Khadijah dalam membantu dakwah Nabi. Kita baru diuji token listrik, tinut-tinut geus ngadat. Ieu sakola budak terek dibubarkeun wae teh kumaha ieu bayaran ieu. Ieu tok tinit teu ngadenge ieu geus kieu tinut-tinutan. Beas rek seep, urang mah rek paeh we, subhanallah. Ada wanita yang kayak gitu. Ngeri banget baru diuji kayak gitu. Bismillah, jangan. Bismillah. Wanita itu lisannya lembut, santai aja bun. Jangan ngomong kasar. Jangan pernah bentak sama suami. Jangan pernah kemudian lampauin suara suami juga. Biasa. Kalau suami marah kita biasa. Kalau suami marah kita yang sering ngaji, kita yang lebih sabar. Kalau suami udah sering ngaji, istri marah pak, mending kita yang sabar. Masih ingat kisah
Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mau dicurhatin sama temennya. Temennya datang nih, mau curhat sama Umar. Perkara istrinya yang suka marah-marah terus. Akhirnya ketika sahabatnya ini datang ke rumah Umar. Ternyata Umar pun lagi dimarahin sama istrinya. Kata sahabatnya, sarwa oge. Tadi narek curhat. Akhirnya besoknya ketemu, wahai Amirul Mukminin. Tadinya malam itu saya pengen cerita tentang istri saya. Istri saya suka marah-marah begini. Tapi ternyata saya ketika dekat dengan rumahmu, engkau pun sedang dimarahi istrimu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau diam saja? Apa jawaban Umar bin Khattab? Wahai sahabat, istriku sudah mengurus rumah tangga dari semenjak subuh sampai malam. Dia mengurus anak-anakku. Dengan segala kesibukannya itu, aku tidak mau menambahkan bebannya dengan marahku. Romantis banget loh. Umar bin Khattab itu padahal mantan preman loh. Keras orangnya. Dari siapa belajar kelembutannya? Rasulullah Muhammad SAW. Maka lihat, Nabi Muhammad SAW itu sampai mengatakan bahwa tidak ada pria yang lebih baik sikapnya terhadap istrinya kecuali aku. Maka aku diajak, kita, laki-laki Pak, kita diajak untuk senantiasa bersikap lembut terhadap istri. Masalahnya sekarang gimana caranya? Satu masalah komunikasi. Yang tadi kita sampaikan. Perlu dijalin komunikasi dengan istri, pada Isya. Bikin jadwal bunda. Minta sama suami, Pak mohon maaf. Saya tahu papa sibuk. Saya tahu papa banyak usahanya. Tapi saya minta waktu seminggu minimal sekali kita ngobrolin kita dan keluarga. Pada Isya, boleh Pak? Waktu pada Isya. Syukur-syukur bisa tiap waktu pada Isya. Kalau mohon maaf bunda. Bukan berarti rumah tangga saya baik, bukan berarti gitu. Cuman Senin, Selasa itu saya sebutnya family time. Waktu khusus sama keluarga. Dan malamnya itu buat diskusi meeting keluarga. Meetingnya bisa jadi dua. Bisa dari badai Isya sampai sebelum tidur. Atau kadang tidurin anak dulu, baru kita meeting. Kalau kita tidur dulu, kalau meetingnya malam, nunggu anak tidur, biasanya kita ikut tidur sama anak. Baru nanti pas malam kita bangun buat ngobrol berdua. Berarti jam 12-an sampai jam 3. Ngobrol apa aja tuh. Hobi kamu sekarang apa, lagi sibuk apa, bisnis kamu gimana, usahanya sekarang gimana, terus anak ini urusannya gimana. Raport anak itu kita turunin, anak 1, anak 2, anak 3. Ada raport kansa, ada raport yang anak kedua, ada raport anak yang ketiga. Perkembangan pembelajarannya udah sampai mana. Kesadaran dalam ibadahnya bagaimana? Apa strategi berikutnya? Ini kita ngobrolin terus. Harus di-meetingin. Lah urusan kerja, finansial, ekonomi aja kita meetingnya serius. Masa urusan keluarga kita nggak serius? Patokan yang pertama bunda, kita keluarin ayatnya. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Surat 66. Ayat 6. 666 keren lah. Iya kan? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, kata kuncinya. Kita sedang bertobat kepada Allah dan mulai beriman kepada Allah sedikit demi sedikit. Bertahap demi bertahap, masih belajar. Lalu kemudian Allah ngajak kita, orang yang beriman, untuk apa? Memelihara diri kita. Jadi selamatin diri dulu Bu. Robbana, doanya yang itu. Robbana zolamna anfusana
Wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan jolim sama diri sendiri. Jangan lupa sama diri sendiri. Apa, siapa, mau kemana, ngapain aja kita pribadi. Siapa saya? Saya manusia. Cewek atau cowok? Oh saya cewek. Saya cowok. Ibu cewek kan maksudnya. Ya ibu lagi ngobrol sama diri ibu sendiri gitu misalkan. Ibu lihat cermin. Siapa saya? Saya manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan saya seorang wanita yang fitrahnya wanita menjaga kesucian, kehormatan. Dan saya adalah seorang istri dari seorang suami, dari seorang laki-laki yang merupakan suami saya. Dan saya harus menjaga kehormatan beliau. Saya adalah seorang ibu bagi anak-anak saya yang harus menjadi teladan yang baik. Turunin itu semua Bu. Introspeksinya diri, jangan dulu nuntut kepada suami. Mohon maaf, mungkin suami kita begini, begitu, karena belum melihat dakwah halnya kita. Dakwah sikapnya kita, pelan-pelan aja dulu. Perubahannya. Dari diri dulu kita, syukur-syukur suami udah bisa diajak berubah bareng. Ini enak banget Bunda. Serius, nikmat banget kalau suami udah bisa ikut kajian bareng Bunda. Atau sefrekuensi, dalam arti sefrekuensi udah, Pah, aku mau ngaji ya. Oke, Mam, kamu ngaji ya. Nanti ceritain ke aku ya, kamu dapat apanya. Kita bahas bareng nanti di rumah yuk. Atau suami udah punya itikat baik untuk bisa bacain hadis setiap beres subuh sebelum dia berangkat kerja. Wih. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah insyaallah. Bahagia banget kalau udah punya suami bisa begitu, Bu. Fitrahnya begitu. Bahkan suami yang motivasi, Bunda kamu sibuk nanti ya ke kajian ya, ikut majelis ilmu, semangat belajar ya Bunda ya. Mohon maaf Papa sekarang kerja dulu, nanti kalau kesibukan Papa belum bisa ngajarin itu, kamu bisa belajar dengan ini, silakan. Silakan kamu belajar. Yang penting kamu senantiasa lebih dekat sama Allah. Nanti di rumah kita bahas lagi. Masya Allah, mantap juga kalau udah gitu. Jadi kata kunci yang pertama komunikasi. Yang kedua Bunda, jadi PR-nya bikin kesepakatan dengan suami jadwal ngobrol. Jadwal ngobrol. Mohon maaf ini khusus yang sudah berumah tangga. Ya. Yang belum berumah tangga jangan coba-coba dengan suami orang. Bikin jadwal dia. Jadi yang belum punya suami, ya cari pasangannya. Cari. Jangan takjub dengan, saya nggak apa-apa ngobrol sedikit. Ada jamaah yang sambil bilang, yang dia kagum terhadap, mohon maaf, yang dia kagum terhadap ustadznya terlalu berlebih. Sehingga kemudian dia seolah-olah mengabaikan suaminya. Saya bilang, nggak boleh kayak gitu. Karena yang Bunda lihat, perfectnya, itu belum tentu aslinya. Lah orang itu udah biasa kok bagus di luar jelek di dalam. Jadi tolong dicek gitu. Jangan terlalu takjub kepada ustadznya. Sampai kemudian kita bawa-bawa bahkan banding-bandingin suami kita dengan ustadznya. Nggak boleh. Apalagi kemudian kita mengharapkan ustadznya itu jadi suami kita. Padahal kita sudah bersuami. Kalaupun sudah belum bersuami pun kita ngarep ustadznya jadi suami kita, itu bisa jadi masalah juga. Kalau nggak lewat jalan yang baik. Saya sepakat tentang poligami, tapi saya tidak sepakat dengan poligami yang diam-diam atau jadi menyakiti hati istri perlahan, itu nggak suka. Walaupun poligami itu pasti ada seseorang yang mungkin disakiti atau tersakiti, mohon maaf. Tapi sejatinya ngobrol itu lebih penting, ngobrol. Tinggal ngobrol sama istri. Saya ngobrol sama istri, Mam, kamu sepakat nggak kalau Papa nikah lagi misalkan? Misalkan. Terus kata istri saya, Pap jangan. Kalau Papa istri yang keduanya yang harus dimulai dari nol, kebayang nggak? Papa nggak akan bisa ngisi kajian. Misalkan MTKBP nelfon, Ustadz seperti biasa ya kajian di Al-Irsyad. Aduh punten Bunda akhirnya menuju riweuh ngajarkan ikro yuk. Karena harus nyari yang selevel. Yang bisa langsung gas lagi. Terus saya bilang, oh berarti harus cari yang selevel. Iya Pak.
Oh berarti kamu udah mengizinkan. Ya saat ini belum. Jadi udah aja kan enak kalau ngobrol gitu. Kalau ngobrol tuh enak. Pap mending kita jaga dulu deh, sama-sama takwa dulu. Tapi istri itu tahu. Kalau suami misalkan ada godaan, istri bisa bentengi. Yang jadi masalah itu ketika ibu atau jamaah pecicilan, itu yang bahaya. Sampai kemarin ada fitnahan baru. Tiba-tiba ada seorang ahwat, itu komen di salah satu postingan. Dan dia langsung postingnya di tag ke Handi Boni dan istri saya. Dia bilang gini, Ustadz, mana janjinya? Katanya mau menikahi saya. Udah belum ngobrol sama Teh Rini terkait Ustadz mau menjadikan saya istri yang kedua. Kira-kira istri saya marah gak Bu? Marahnya sama dia atau sama saya? Nanya dulu ke sini pasti. Kamu janjiin apa? Saya bilang, apa ya? Gak ngerti? Baca aja. Lalu saya lihat, astagfirullah. Siapa nih? Subhanallah. Akhirnya di DM sama istri saya, Mbak, tolong dijaga lisannya. Jangan bikin fitnah orang. Langsung dia bilang, mohon maaf Teh Rini, saya hilaf. Saya hanya menginginkan jadi bagian kehidupan kalian. Dia bilang, jalurnya nggak kayak gitu. Coba baik-baik, ngobrol. Kan pasti ya ditolak juga ya sih, tapi cuman maksudnya ya ada ikhtiarnya yang baik. Fitnah. Saya suka bilang, belum tentu ustadznya tuh lebih baik daripada suami ibu loh. Suami ibu tuh sudah yang the best dikasih sama Allah. Udah ditakdirin sama Allah buat ibu. Bisa jadi, mohon maaf, keburukan suami yang saat ini bunda lihat, itu salahna tiket surganya bunda. Sabar aja. Ataupun suami kita dalam menghadapi istri kita dengan segala keriwetannya, memang bisa jadi itu tiket surga kita. Lah kita ini kan punya saling potensi surga. Makanya yang pertama Allah ajak. Yang pertama benahi diri kita dulu. Baru kemudian kita ajak keluarga kita untuk selamat juga. Suami istri artinya punya planning untuk menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka. Mohon maaf bunda, ini udah kebayang belum kerangka rumah tangga ala Rasulullah? Belum? Karena saya banyak cerita mungkin ya. Gini, rumah tangga ala Rasulullah yang pertama dibangun pondasi agama. Agama ini menjadi pondasi yang penting dan paling pertama. Bahwa rumah tangga tanpa pondasi, membangun rumah tangga tanpa pondasi agama, itu hanya akan ada kehancuran dan kesakitan. Silakan aja bunda rasakan. Dan bunda lihat, rumah tangga yang gak dibangun dengan agama yang baik, pasti ujungnya ada seseorang yang disakiti, dikhianati, dan bahkan berakhir celaka dunia, celaka di akhirat. Buat apa? Rugi banget. Maka ayatnya surat At-Tahrim ayat 6, ini jadi pondasi yang pertama, bahwa membangun rumah tangga ala Rasul, pertamanya adalah masalah agama. Ini pondasi banget. Baru pernak-pernik berikutnya, saya perlu ada komunikasi yang intens dengan suami saya. Dengan pasangan saya. Bahkan dengan anak. Bahkan dengan anak bunda. Dengan suami kita tadi udah bahas, kita perlu ada jadwal intens ngobrol. Bikin jadwalnya bunda. Dan bikin sama suami, bikin jadwal. Yuk Pak, kita turunin yuk rumah tangga kita ini mau kemana loh Pak. Kalau pengen sampai ke ridho Allah, kita bikin amalan apa yang kita pengen kerjain targetan yuk Pak yuk. Biasain duha, saling ingetin tahajud. Bahkan lihat Rasulullah Muhammad SAW sampai menyebutkan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang dia bangun di sepertiga malam. Lalu kemudian dia melaksanakan sholat, lalu dia membangunkan istrinya, memercikkan air di wajahnya, kemudian istrinya bangun dan juga istrinya sholat. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang dia bangun di sepertiga malam dan dia melaksanakan sholat, lalu kemudian dia bangunkan istrinya dengan dipercikkan air di wajah suaminya, lalu suaminya bangun dan suaminya sholat. Artinya saling memotivasi dalam kebaikan. Dan dipercikan, bukan diseblok ya, tolong, dipercikan. Jadi saling ngebangunin buat tahajud, bikin agenda itu. Nih bunda, kalau bunda
punya targetan sama suami, kita mau ke Ranca misalkan, Ranca Buaya. Pak, kita pengen ke Ranca Buaya, pengen ngejar sunrise. Maka kita bangun nanti jam 4 ya Pak ya. Bangun pasti. Urusan dunia itu semuanya serba jadi mudah. Yang sakit jadi tiba-tiba sehat. Yang miskin jadi tiba-tiba kaya. Yang sempit waktunya jadi tiba-tiba luang. Urusan dunia. Ada pekerjaan yang tadinya aduh sakit tapi demi pamajikan jeung budak. Wah jadi sehat. Urusan dunia. Kesenangan itu semuanya dikejar. Bro, karaokean yuk. Aduh, nanti sebenarnya kergering sih gitu, tapi saya lah, sugan we cager gitu. Tapi urusan akhirat, semuanya jadi sulit. Semua jadi sulit. Sehat juga jadi tiba-tiba jadi sakit. Ayo ngaji yuk, di mana? KBP. Aduh, tengah awak itu punten mah gitu punten nih mah. Tapi mun karaokean, ayo tuh karaokean yuk. Orangnya mau ngaji, tayo dari karaokean mah. Sana tadi gering, insya Allah cager. Ngaji yuk di KBP. Duh ya teh Tegaduh Artos. Yang satu di bensinan ku abdi. Sok di apa namanya di bonceng. Iya teh da saribuk di dia gitu. Ayo tuh karaokean, ayo tuh. Tadi cenah Tegaduh Artos. Tiasa nginjem eta mah. Cenah sibuk. Insya Allah tiasa engke deui da eta mah. Untuk urusan dunia semua jadi mudah. Untuk urusan akhirat seolah-olah semua jadi susah. Makanya nanti Bunda coba ngobrol sama suami. Yuk kita bikin waktu buat ngobrol yuk Pak, bikin meeting. Bisa jadi respon salaki tidak sesuai dengan respon ibu, sesuai dengan harapan Bunda. Rekna naonan atulah mana teh ngesriweuh gitu. Rumah tangga malah mengalir seperti air we. Meskipun kacomberan oke. Cobain Bunda, respon itu suami seperti apa. Kalau respon suami begini, alhamdulillah mantap. Kata suami, ayo sayang, alhamdulillah kamu pulang ngaji dapat hidayah kayak gitu. Yuk bareng-bareng yuk, apa tugas kamu, apa tugas aku, dan bagaimana tanggung jawab kita bareng sama anak yuk. Yuk kita bikin mapping yuk, tujuan yuk, rumah tangga ini sampai kemana. Bahkan kemarin di Karawang sudah ada yang sampai planningnya untuk pemakamannya di mana. Pemakaman Al-Azhar Karawang. Satu keluarga 1,7 M itu ngumpul. Kalau dua pasangan 500 juta itu. Ibu pengen sebelahan sama suami, kuburannya, tetanggaan, 500 juta itu. Ngaruh tuhnya gitu, aku sebelahan sama istri gitu. So sweet di dunia, belum tentu so sweet di akhirat. Hati-hati. Pengen ibu so sweet di dunia dan di akhirat, ikuti rumah tangga Allah Rasul. Benerin rumah tangga kita dari perbaiki diri dan ajak memperbaiki keluarga agar selamat dari neraka. Jadi kebayang gak mappingnya? Saya selamatin diri dulu, maka kalau pengen selamat diri, Bunda pulang ke rumah nanti atau sekarang ada suami, di perjalanan Bunda ngomong, Pak maafin saya selama ini saya salah. Saya suka ngeluarin kata-kata yang suka bikin kamu gak nyaman. Atau kadang ada sikap saya yang kamu gak sesuai. Saya minta maaf dulu ya Pak. Kita dulu yang minta maaf. Jangan gengsi lah. Gengsi itu hanya akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Gengsi di hijab, gengsi ngaji, gengsi ke masjid, gengsi berbuat baik, gengsi sholat tahajud. Aneh, mau sholat tahajud sieun juri. Ibu mah aneh. Rek tahajud, ngaji sieun ya. Kenapa? Jadi ada yang salah. Jadi yang salah siapa? Ayo cek jurikna mah kabur jurikna. Jadi jurikna teh ibu merena. Jangan gengsi buat minta maaf. Minta maaf berarti ibu. Kan kita dulu yang diajak berubah ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita dulu yang berubah. Minta maaf sama suami, minta maaf sama anak. Istri saya itu kan ada ilmu tapping itu tau gak? Yang tapping masalah itu. Akhirnya anak saya itu di tapping. Ada masalah apa? Tapping. Sampai kemudian anak saya cerita. Aku itu paling sakit ketika dimarahin sama papa. Ketika papa ngebanting tas sekolah aku. Karena aku gak mau sekolah waktu itu. Terus buku pelajarannya dimasukin ke koper.
Terus papa bilang mau sekolahin anak tetangga. Sakit hati. Aku ngerasa itu emosional biasa. Dan sebuah ekspresi marah sebagai edukasi buat anak. Tapi anak melihatnya trauma. Dari situ saya nggak pernah mau marah sama anak lagi. Paling saya nada tinggi aja. Sebut nama, selesai dia diam. Kansa, udah ngerti dia. Something wrong nih katanya. Hasna, diam. Azam, diam. Kadang kita kan kesel ke anak tuh. Ya enggak? Udah diteriakin. Kamu tuh susah banget sih disuruh sholat. Anak siapa sih kamu? Ya anak ibu lah. Enggak, sekarang hilangkan itu. Sekarang tagline kita di rumah, Baiti Jannati. Rumahku surgaku. Ini surga versi light itu rumah saya. Saya ngerasa surga. Saya mau martabak ada di rumah. Saya mau buah-buahan ada di rumah. Saya mau makanan fast food tiba-tiba ada di rumah. Saya mau apa aja itu sekarang selalu ada di rumah. Karena GoFood kan. Surga tapi versi light gitu. Bidadari di rumah ada istri saya. Istri saya punya bidadara, ya saya. Saya punya anak-anak, saya anggap ini surga. Dan karakteristik surga itu adalah salamun alaikum bima sobartum. Ada sabar di dalamnya. Ada ketenangan di dalamnya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh kasih sayang di rumah itu. Maka di rumah tangga, di rumah kita, rumah yang kalau kita diam aja kita nggak betah. Yang hawanya panas, kita marahan terus gitu. Semuanya jadi masalah. Ada yang harus diperbaiki di situ. Apa yang diperbaiki pertamanya? Bunda, perbaiki dari komunikasi untuk memperbaiki agama dulu. Kita berubah, anak berubah, suami berubah insya Allah. Kita dulu berubah. Kita minta maaf sama suami. Pap maafin saya begini. Nggak apa-apa bu. Meskipun respon suami nanti gini. Ayo naon atuh, minta hampura. Nggak apa-apa. Kita yang santai, nggak usah jadi ngegas lagi ibu. Maneh mah aing geus minta hampura. Ngadon kieu, jangan kasar. Bilang maaf saya begini. Mohon maaf. Mungkin saya ada kata-kata yang maaf. Peluk bu suami itu, cium keningnya. Cium pipi kiri kanannya, peluk lagi. Maafin ya Pak ya, pokoknya maafin aku. Dah. Lihat respon suami nanti. Lalu minta maaf sama anak kita. Maafin sayangnya, peluk satu-satu. Meskipun anak ibu udah di atas 15 tahun, gak apa-apa kita bangun lagi pola awal. Kemarin ada yang nanya gimana cara nyuruh anak usia 15 tahun buat sholat. Walaupun pertanyaannya terlambat. Saya bilang kenapa gak ditanyain ketika anak ibu usia 5 tahun ke bawah. Tapi gak masalah, gak ada yang terlambat. Bu pelan-pelan yuk nanti kita ngobrol. Gimana cara membiasakan anak untuk sadar beribadah. Bukan dipaksa beribadah. Anak ibu sering sholat, ya ibu suruh. Tapi nikmat kalau anak ibu bisa sholat, karena dia tahu siapa yang menyuruh dia. Bukan ibu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang nyuruhnya ibu, di luar rumah belum tentu dia sholat. Nah itu ada pola komunikasinya sama anak. Nanti kita bahas. Supaya saya diundang lagi. Nah, satu bu, kita berubah, minta maaf sama suami. Assalamualaikum. Maaf ya, yang sudah menikah, coba biasain dulu, minta maaf aja sama suami. Meskipun gengsi, meskipun sudah tua, usianya 60, gak usah jadi, naon deh tuh jeung si Aki rek ngobrol. Kalau sudah meninggal gimana suami? Do the best aja. Kalau ibu ada kesanggupan untuk mau menikah lagi, ada yang memang menerima bunda, silakan nikah lagi. Kalau janda gimana? Perbaiki diri dulu. Nanti Allah perbaiki takdir berikut. Allah perbaiki jodoh berikutnya insya Allah. Lihat nanti di Quran surat An-Nur itu disampaikan sama Allah. Tentang seorang wanita yang baik akan dipersandingkan dengan laki-laki yang baik. Seorang wanita yang buruk akan disandingkan dengan laki-laki yang buruk. Seorang pria yang baik akan disandingkan dengan wanita yang baik. Seorang pria yang buruk akan disandingkan dengan wanita yang buruk. Maka fokusnya diri kita memperbaiki diri aja dulu. Nanti yang sudah menikah, semoga Allah perbaiki urusan kitanya. Rumah tangga kita, bismillah. Satu itu bu. Maka disampaikan hadis riwayat At-Tabari.
Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya termasuk kerabatnya. Sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Apa yang diajarkan? Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Jadi pertama ilmu yang memang penting dalam rumah tangga itu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Jangan sampai memberikan makanan yang haram dalam keluarga bunda. Karena akan mempengaruhi rumah tangga juga itu. Penghasilan yang tidak baik hanya akan menghasilkan generasi yang tidak baik. Kesulitan dalam beribadah. Maka cek rumah kita itu ketika ada rumah yang memotivasi kita buat ibadah. Berarti ya bagus. Tapi ada rumah yang kalau ibu di situ tuh gak termotivasi buat ibadah itu. Makanya ada permasalahan di sini. Apa yang jadi masalahnya nih? Mungkin ada penghasilan dari kita yang kurang halal. Atau kemudian ada sikap sifat kita yang buruk, kemudian belum kita minta tobat sama Allah. Kalau tikus banyak masuk ke rumah, itu jangan protes sama tikusnya. Lah tikus itu diperintahkan sama Allah untuk masuk ke rumah kita. Karena bisa jadi kita lebih menjijikan daripada tikus itu. Atau kita itu seperti sesuatu yang jorok sehingga tikus itu betah di rumah kita. Bukan kita pakai lem tikus gajah supaya tikus itu kejebak lalu mati. Itu suatu hal yang ngeri. Tapi kita introspeksi dulu. Kejelekan dan keburukan apa yang ada di kita. Sampai tikus itu bisa masuk ke rumah kita. Sampai dia nyaman ada di rumah kita. Nauzubillah. Kayak gitu. Termasuk cucunguk bu. Kecoa. Saya kan takut sama kecoa ya. Bukan takut sebenarnya. Lebih kesegan. Menghormati. Ya. Kalau kecoa ada di rumah itu saya keluar rumah. Kalau kecoa ada di kamar saya keluar kamar. Sewaktu-waktu saya pulang dari touring naik motor. Ternyata pas saya tidur, kecoa melintas di kepala saya. Getek-getek geli gitu kan, apa nih katanya. Pas digituin ternyata adalah kecoa. Langsung saya meluarkan jurus 1000 langkah. Loncat, menghilang. Istri saya langsung bangun. Mana papap? Hilang. Terus aku bilang, tolong diselesaikan. Mam. Nah istri saya tuh superhero. Dia bisa mengusir kecoa. Belum tentu saya punya istri sebaik itu loh. Belum tentu. Nah istri saya yang ambil kecoa. Dia selamatkan saya dari kecoa. Nah saya ada pertanyaan. Kenapa hewan yang paling saya benci itu ada di kamar dan tempat tidur saya? Apa yang salah di saya? Sampai di muka saya lagi. Apa yang salah? Nah ini jadi introspeksian bu. Oh mungkin saya waktu itu terlalu, mohon maaf, gila puji, terlalu pengen disanjung, terlalu pengen dihormati. Ini yang jadi introspeksi. Jadi gak nyalahin cucunguknya, sampai dendam, paes ya maneh, paes ya. Jangan gitu. Atau bahkan dibalikin, disiksa. Si cucunguk nanti dibalikin. Kan gak bisa ngebalik di kikian. Sampai mati itu kejam ibu kayak gitu. Saya gak pernah kayak gitu. Diskusi sama rumah tangga, suami istri perkara yang halal dan yang haram. Perkara yang wajib dijalankan dan perkara yang gak boleh kita jalani. Sholat itu wajib, yuk saling ingetin sama suami. Saya tahu, susah ngingetin suami tentang sholat pasti. Tapi ikhtiar kita perlu terus dilakukan bunda. Untuk diajak ngobrol bareng-bareng, Pak inget sholat, inget sholat, inget sholat. Dia gak senang diingetin gak apa-apa. Kita cari cara yang lain. Bahagiakan dia dulu, nanti baru ingetin lagi masalah sholat. Diingatkan kematian, diingatkan tentang ujian. Bahwa ada ujian di rumah tangga kita, jangan-jangan masalah kita gak taat sama Allah. Yuk sama-sama tobat yuk Pak, kita perbaiki yuk Pak yuk. Bismillah yuk Pak. Mungkin Allah menguji kita, diberikan anak begini sebagai peringatan buat kita. Supaya kita lebih dekat sama Allah. Ada yang kemudian belum diberikan pasangan sama Allah. Mungkin ini sebuah teguran dari Allah supaya kita lebih dekat sama Allah. Terus pokoknya pasti semua sesuatu yang diberikan sama Allah pada diri kita hari ini pasti adalah cara Allah supaya kita membuat diri kita lebih dekat sama Allah. Gak ada cara lain. Gak ada kesimpulan lain kecuali itu. Ada yang diuji masalah ekonominya, ada yang diuji masalah hartanya ya. Hutang piutang. Beresnya dengan kita taat sama Allah ikhtiar. Bismillah.
Lalu poin berikutnya Bunda. Rumah tangga sukses ala Rasulullah menjadikan seorang istri selalu taat kepada suaminya. Jadi rumah tangga sukses itu rumah tangga yang istri yang taat kepada suaminya. Jangan sampai banyak melawan ke suami. Untuk hal-hal tertentu ya Bunda. Kalau suami minta begini, Papa gak suka ngelihat kamu di hijab, buka aja lah hijabnya. Di undangan buka aja lah. Nah ini wajib untuk tidak diikuti. Gak boleh, kalau urusannya syar'i gak boleh diikuti. Dia larang, gak boleh diikuti. Tapi urusan yang lainnya coba respect sama suami. Hormati suami. Suami pulang, sambut dengan baik. Selalu mindsetnya gini Bu, kalau suami pulang, yang bukain pintunya saya. Jangan gini gitu. Bi, itu Bi. Bapak tuh pulang Bi. Pager Bi, putra ya Bi. Sama tolong bikinin teh manis ya Bi. Bukain pintu, bikinin teh manis Bi. Nanti sepatunya taruh di belakang, baju-bajunya nanti dibersihin aja Bi. Ya di cucian. Ini aku lagi tanggung nih Bi. Lagi nonton. Nanti suami jadi cintanya sama bibi. Nah, makanya jangan. Yang bukain pagernya kita, sambut nanti cobain beda loh. Sekaya apapun kita. Saya ulangi, sekaya apapun kita. Meskipun kita punya mobil, punya bibi, pembantu, tapi usahakan yang memuliakan suami dan menyambut suami itu kita. Responnya pasti beda. Nanti, gak pernah kayak gitu, ibu kayak gitu kebayang gak? Buka pagar, ibu yang bukain. Papa, dada. Pas begitu datang, suami buka, pintunya Bunda peluk. Papa dari mana aja kangen. Sini dibawain barangnya sama Bunda. Tumben kamu, kenapa? Kasurupan mana? Tara gitu. Masuk ke rumah, dibukain, kasih duduk. Duduk ya sayang sini. Papa duduk sini. Mama udah siapin teh anget buat kamu. Ini teh anget, kopinya udah ada. Kalau kamu mau kopi udah ada juga disiapin. Mau diminum, pokoknya ikhtiar kita buatin. Pijitin kakinya sambil nanya, capek Pak, mau langsung makan atau mandi dulu? Atau Papa mau santai dulu aja? Coba kalau begitu, Bu, kayaknya suami juga jadi mikir pas di tidur jadi hese sare maneh lagi. Naon pamajikan orang ya. Bener deh. Kalau ibu nanya ke istri saya, salah satunya saya bisa berubah itu karena kebaikan yang tidak berhenti yang datang dari istri. Susah, Handi Boni itu tobat itu susah. Wih susah. Tapi kebaikan yang tiada henti dari istri dan tidak lelahan dalam servis suami, itu yang membuat saya hati juga jadi berbalik gitu. Jadi jatuh cinta sama istri, jadi jatuh cinta makin cinta sama Allah. Dan pengen tobat jadi. Karena udah merasa, aduh rizki gede banget nih punya istri kayak begini. Sambut Bu, sambut. Kalau saya kan mau mandi air hangat itu harus naher dulu ya Bu ya. Harus naher air. Itu sampai istri saya pernah naher 3 kali. Karena ketika udah, sayanya lagi ada meeting, dimatiin sama istri. Pas beres meeting, Mam, panasin lagi ya, panasin lagi. Sayanya lagi ada tamu, matiin. Pap, mau mandi sekarang? Oh iya tuh Pap, panasin lagi. Saya nggak akan mandi sebelum si panci itu ada di kamar mandi. Jadi dia yang bawa dari dapur sampai kamar mandi. Mam, pancinya udah di kamar mandi? Belum. Oh ya udah. Pap di sini dulu berarti. Langsung dia bawain. Bawain. Udah dicampur sayang? Sudah, tinggal saya blokin. Oh iya. Langsung aku yang mandi. Tapi ada kalanya itu berbalik. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu juga suka begitu. Nabi suka bantu masakin istri, Nabi suka bantu bersihin rumah. Maka suatu saat saya balikin. Saya yang masukin air ke panci, saya yang naherin, saya yang kecekin,
Sampai nging, saya bawain, siapin handuknya, siapin ininya. Nanti suami istri itu ketika keluar dari kamar mandi bahagia. Kasih ya sayang ya, oh iya sama-sama. Nah rumah ibu kan canggih, udah ada water heater. Moal ayah drama siga gitu teh. Wah moal ayah, makanya romantis saya mah pernah kecipratan kuci panas, sok ibu pernah tuh. Tuh ibu mah pengalaman token listrik hurung tehnya. Rumah parum, pernah bu? Listrik parum gara-gara token listrik habis, saya mengalaman itu. Istri saya, pap, alhamdulillah kita lagi muhasabah kubur. Hah, naon mam? Iya token beak. Jadi disebutnya teh muhasabah kubur. Poek gitu. Subhanallah. Satu, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan. Idza shallatil mar'ah. Siapa seorang wanita yang terbaik? Yaitu jika seorang wanita yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Istri yang taat pada suami dan istri yang solihah itu. Jadi bu, tidak ada kebahagiaan seorang pria yang paling besar. Kecuali memiliki istri yang solihah. Maka jadilah wanita yang solehah dan solehot. Itu harus. Solehah dalam urusan agama, solehot dalam berdandan dan diranjang, urusan ranjang. Harus hot. Serius bu, harus. Makanya beli lingerie motif macan kayak gini. Macan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat yang 5 waktu, wanita soleha itu, dan dia berpuasa berpuasa selama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga dia senantiasa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Dan juga dia benar-benar taat pada suaminya. Selalu full service sama suaminya. Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, silakan masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu suka. Masya Allah tuh. Jaga sholat yang 5 waktu, menjaga kemaluan, menjaga sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, dan juga taat kepada suami. Sampai jam 11 pas kita baru sesi tanya jawab. Dan kebahagiaan rumah tangga ala Rasulullah SAW yang berikutnya adalah kita memiliki banyak anak. Anak itu penyejuk di dalam rumah. Jadi saya doain yang belum punya keturunan, semoga Allah memberikan keturunan insya Allah. Jika kita memiliki anak, maka anak itu menjadi rizki buat kita dan kebaikan kita di dunia dan ya. Anak itu potensi pahala kita dan bahkan anak itu akan menjadi investasi akhirat. Ketika kita meninggal, maka ada amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Makanya kenapa Bunda, kalau bisa pengajaran Quran itu, dari mulai alif bata sampai belajar wudhu, kalau bisa yang ngajarin orang tuanya. Supaya itu jadi amalan abadi dari kita kepada anak. Lalu rumah tangga yang sukses ala Rasulullah berikutnya adalah masalah anak, panjang masalah anak tapi kita singkatkan dulu saja. Yang pasti sayangi anak aja bu. Anak usia di bawah 7 tahun, 8 tahun nggak boleh dibentak. Harus banyak disayangi. Pernah denger pikebu nggak? Pikebu itu apa ya? Pikebu itu cilukba. Cilukba tahu apa? Cilukba, yang gitu. Kalau saya praktekin di depan ibu-ibu, pasti ibu-ibu jijik gitu. Tapi kalau dipraktekin ke anak itu membahagiakan. Nah kita tuh jarang memberikan wajah, mimik muka, suara, nada yang baik kepada anak. Padahal ada penelitian, bahkan kemarin ada presentasinya dari seorang anak bahwa pikebu atau cilukba itu bisa mengubah dunia. Ternyata
Emosional anak dengan kebahagiaan yang kita senantiasa berikan itu bisa mencerdaskan dia dan buat dia bahagia juga. Anak itu belajar marah ya dari kita. Maka yang pertama Bu, ke anak itu harus senantiasa membahagiakan. Dunia anak itu penuh kebahagiaan. Jangan bawa stres anak. Anak malas sekolah terus kita bilang, mama udah bayar kamu mahal loh. Masih gak mau aja sekolah, bangun susah. Anak tuh langsung jadi beban loh. Coba bahagiain anak itu sayang. Ngajak ngobrol sama anak. Makanya urusan handphone itu orang tua sudah memang kadang sudah tidak kreatif ya. Kalau anak nangis kasih handphone selesai gitu. Tanpa mengarahkan itu. Anak itu harus melihat apa. Nah, salah satunya di meeting keluarga yang saya lakukan dengan istri, itu kita masuk juga dalam bagian apa yang harus ditonton oleh anak kita. Dari usia yang Kansa, Hasna sama Azam. Karena jangan sampai tontonan Hasna, anak saya yang perempuan, ditonton sama Azam. Bisa jadi tontonannya beda. Saya nggak pengen anak saya yang laki-laki tiba-tiba dia suka Princess Elsa misalkan. Terus nggak banget gitu laki-laki. Makanya laki-laki tontonannya beda. Off-road, motoran. Ternyata Hasna yang jadi seneng off-roadnya. Cewek anak kedua jadi yang tomboy. Tapi itu pokoknya kita akhirnya arahin itu. Anak harus nonton apa? Termasuk English language, Arab language. Itu juga kita harus pelan-pelan ajarin ke anak. Dan dibuat YouTube-nya apa, channelnya apa. Ada YouFit TV for Kids, dia boleh nonton itu. Nusarara dia boleh nonton itu. Terus dia boleh nonton Rico the Series, itu banyak banget. Di YouTube tuh sekarang udah banyak yang dakwah lewat untuk menyukai anak. Dan bahasa ke anak itu harus membahagiakan. Yang kalau ayah tuh kadang gengsi buat begitu. Nah pokoknya Pak, Bu, handphone ini jangan terlalu sering dilihat sama anak itu. Kalau sama anak tuh harus yang, hai sayang, gimana sekarang? Udah sarapan belum? Belum Pak, mau sarapan apa? Bareng Papa ya, yuk bareng. Jangan yang sarapan dulu nak. Ngering siapa yang kayak paeh. Subhanallah kan, jangan gitulah. Atau yang kasar gitu, atau yang apa terlalu datar gitu. Anak tuh harus sering diajak main gitu, Pak, Bu gitu. Komunikasi di rumah. Jangan, anak pengennya ngajak bunda main, tapi bundanya megang handphone terus, makanya bikin jadwal. Kapan anak saya boleh lihat handphone apa yang kemudian aplikasi yang harus dia ikuti atau dia tonton, games apa yang harus dia mainkan. Dan berapa lama, penting banget ini. Selebihnya, berikan kebebasan dalam anak untuk main, eksplorasi, ajak dia main di luar, tapi dalam pengawasan kita, karena banyak penculikan anak juga sekarang. Lihat mau main dengan siapa, perhatikan dia. Dan kemudian kalau masih ada di rumah, ya tadi kita yang lebih interaksi sama dia. Sekarang tuh udah sulit banget kayak nemenin anak main Lego. Dulu tuh ada Bu, kalau dulu tuh banyak games-games tradisional di Sunda tuh yang senantiasa mendidik anak kan. Kayak permainan apa, petak umpet lah, main ini, main itu banyak banget. Kalau sekarang kayaknya udah semuanya di gadget jadinya anak tuh gak kreatif gitu. Gak energinya gak keluar semua gitu. Ditambah anak bunda sering makan gula. Kayak coklat, permen, es krim, ya pasti tenaganya gede, susah tidur pasti. Karena energinya besar, tapi keluarnya sedikit. Kayaknya ajak lari-lari di rumah, temenin, belikan sesuatu yang mainan yang bisa dia energinya keluar. Ajak kemudian lari-larian, boleh banget itu. Anak, nantilah kita bahas tentang anak. Yang berikutnya menafkahi dengan cukup. Boleh nggak seorang istri bekerja membantu suami? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika istri bekerja tapi melupakan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Boleh seorang istri membersamai suami dalam bekerja, boleh. Tapi yang bermasalah itu ketika seorang istri justru malah jadi meninggalkan kewajiban utamanya. Jadi bukan yang utama. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan tentang kewajiban seorang suami pada istri.
Salah satunya adalah engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau yang kau usahakan, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya. Dan engkau tidak menjelek-jelekannya, serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini kewajiban seorang suami kepada istri. Diberikan nafkah. Ibu itu harus punya jatah skincare, tapi semampunya suami. Jangan nyiksa sama suami. Penghasilan suami cuma 2 juta per bulan misalkan. Itu udah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bunda nuntut yang skincare-nya 4 juta sekali perawatan. Stres suami pasti. Yang biasa aja. Yang biasa. Dulu. Begitu ekonomi suami baik, baru boleh bunda perawatan. Nah perawatannya bunda itu bukan buat siapa. Bukan buat siapa-siapa. Bukan buat bunda lagi di undangan. Tapi buat suami. Bunda ikutan aerobik, zumba, ikutan fitness, itu buat suami. Bukan buat supaya ke undangan pakai kebaya seksi. Dan dihindari pakaian ketat itu dihindari. Yang neplak, enggak boleh. Harus yang stres. Makanya ketika istri saya bercadar tuh saya bahagia banget bunda. Tapi bukan karena cadarnya awalnya. Kalau sekarang kan karena cadarnya. Karena dulu kan belum ngerti. Begitu istri saya dicadar saya justru protes. Mam kenapa sih dicadar gitu? Kayaknya kesannya kayak teroris banget gitu. Gitu loh dulu. Sampai saya dikasih ilmu, oh baru seneng banget gitu. Karena tanggung jawab suami itu ternyata besar terhadap aurat istri itu. Sampai istri saya bilang, supaya cantik saya itu buat kamu Pak. Lah jadi bahagia juga ke saya. Bahwa akhirnya iya bener ya. Yang bisa ngelihat perfectnya istri saya cantik itu cuma saya. Yang kedua, biaya kosmetik tuh jadi turun. Karena udah gak ada foundation, eyeliner, day cream, night cream, udah gak ada. Karena udah ketutupan makanya cadar. Kan dia udah gak usah pakai day cream jadinya. Tapi kalau di rumah tetap ada perawatan. Makanya saya juga sama Pak, Bu. Budget skincare itu kita alokasikan. Skincare mamam sekian, skincare papap. Ya, kan ada juga ya. Karena laki juga harus perawatan. Lah suami itu kan harus juga perawatan supaya istri betah lihat suami. Supaya istri tetap melihat suami itu. Misalkan suami fitness, boleh. Supaya istri itu ngelihat nyaman gitu, ngelihat kita sehat, bugar, cerah, glowing. Ya istri yang suka. Yang jadi masalah itu ketika niatnya untuk orang lain. Istri itu dandan cantik itu di rumah. Bukan di undangan. Pengajian, nggak boleh. Ibu kalau lagi pengajian kelihatan biasa aja lah. Yang penting tetap menjaga marwah suami gitu. Boleh. Nggak usah yang sampai mau ketemu Ustadz Boni. Pokoknya harus, nggak usah, jangan. Apalagi di undangan nggak usah. Biasa aja. Tetap yang pakai baju yang terhormat, menjaga kehormatan suami. Tidak memakai parfum sehingga mengundang syahwat dari seorang laki-laki yang lain. Tidak menggunakan parfum yang berlebihan. Jadi biasa aja bunda. Atau ya yang penting gak jadi bau gitu ya. Gak kelihatan bau badan gitu. Udah cukup gitu. Kebayang gak bu? Parfum seorang wanita itu bisa terngiang-ngiang bagi suami bahkan bisa berimajinasi yang macam-macam gitu. Bunda ngelewat aja. Semiliwir. Ya aduh, enak ya aduh. Kebayangnya itu laki-laki kemana-mana. Subhanallah, jangan jadi begitu. Tabarut, jangan dandan selain untuk suami. Dandan cantik itu buat suami. Ya. Berikutnya bunda, seorang laki-laki itu tidak boleh sedikit-sedikit minta cerai. Artinya nggak emosional. Poin yang berikutnya, rumah tangga ala Rasul itu adalah menahan amarah. Wal kadhimina ghaidho. Dia mudah, dia sanggup untuk marah tapi dia tahan marahnya. Enggak harus selalu begitu gitu. Ya mohon maaf kayak gini bunda. Bunda capek ngurus rumah tangga. Tapi bukan berarti ketika kecapean bunda itu pengen diapresiasi sama orang, sama suami. Sampai kemudian akhirnya suami jadi kesel gitu. Yang sampai akhirnya marahannya tuh biasanya nada awalnya begini. Kamu tuh ngerti gak sih aku tuh udah capek, ini tuh lagi capek, aku tuh dari pagi gitu. Itu tuh marah yang pengen diapresiasi dan pengen dihargai sebenarnya.
Sebenarnya ketika kita capek, ya oke capek. Tapi ketika pasangan kita nggak ngerti kita capek, ya kita yang udah, ya oke deh. Nggak apa-apa deh gitu. Misalkan, bunda udah capek banget ngurus rumah nih dari pagi sampai siang nih. Sampai malam misalkan. Suami pulang malam terus bilang begini, begini, begini. Sampai kemudian suami marah-marah. Mohon maaf, bunda itu layak marah untuk kemudian ngelawan suami bunda. Karena bunda tuh dari pagi udah capek. Tapi ketika bunda bilang ini, ke dalam hati bunda, saya nggak boleh marah. Saya nggak boleh ngerusak mood saya. Atau ngancurin hari ini. Sampai hari ini ditutup dengan hari yang menyebalkan buat saya, nggak boleh. Saya mau tahan marah saya. Biarin suami saya marah-marah. Ya udah Pak, maaf. Gitu aja lah. Kadang kita gengsi sih, nggak mau kalah gitu. Ketika suami marah kita makin marah juga, buat dimengerti juga. Bahkan dengan kalimat kamu juga begitu kok, kamu juga begini kok. Ini kalimat justru adalah kalimat pembenaran bahwa salah kita itu jadinya benar. Padahal nggak boleh gitu. Nggak boleh bilang kamu juga begitu kok, karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nggak boleh menjadi kesalahan pasangan dijadikan pembenaran kesalahan kita, itu nggak boleh. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tahan amarah, nggak boleh banyak marah di rumah. Baiti janati ini. Wal kadzimina ghaidha. Meskipun kamu sanggup untuk marah. Cek. Meskipun kita sanggup marah. Cek. Meskipun kita sanggup marah, tapi kita tahan aja. Karena rumah tangga yang baik itu ya tadi, yang mampu menahan amarah. Yang nggak banyak marah di rumah itu. Jangan jadi sumbu kompor. Marah itu mungkin kadang kita pernah marah. Suami marah, kita yang tahan. Istri yang marah, suami yang tahan. Ya saling bisa ngerem. Yang berikutnya, kenapa bunda? Kalau marah itu nggak baik. Karena biasanya bunda suka sedikit-sedikit minta cerai. Makanya kata cerai itu tidak ada di lisan seorang wanita. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, ketika wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Bau surganya doang, haram. Jadi wanita itu baiknya ya bersabar. Mati lagi. Yang ini habis kali. Laki-laki juga begitu. Jangan mudah mengucapkan kata cerai. Karena bercandanya atau omongannya itu dijadikan serius itu ketika masalah bab nikah, bab cerai, dan bab rujuk. Suami bilang cerai, saya ceraikan kamu, maka jatuh talak. Allahu a'lam bishawab. Nah yang terakhir, wa'afina anin nas. Mudah untuk saling memaafkan sifatnya. Untuk kemudian sama-sama memulai kembali perjalanan ini. Yuk mulai kembali perjalanan rumah tangga kita ini. Begitulah yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang cerita Khadijah, Aisyah cemburu lalu sedikit marah, lalu kemudian Rasul yang menjelaskan dan menenangkan, kemudian saling memaafkan untuk kebaikan rumah tangganya. Allahu a'lam bishawab. Ini jadi poin-poin penting buat kita supaya kita bisa jalanin bareng. Bahwa rumah tangga ala Rasul itu adalah rumah tangga yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka kunci utamanya kita sebagai umat Rasulullah SAW penting untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa kita harus ikuti Rasul? Karena sudah ada Quran yang memerintahkan kita untuk ikuti itu. Bagaimana cara menjalankan mengikuti Rasul? Step by step, sedikit demi sedikit lakukan apa yang kita bisa. Cuman diingatnya tadi, jangan pernah berhenti untuk memproses diri kita supaya rumah tangga kita menjadi lebih baik insya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi milik kita. Sesulit apapun jalannya ini akan tetap menjadi milik kita. Maka kalau sudah jodohnya itu memang gak akan kemana. Maka kalau suami sudah ditakdirkan menjadi pasangan bagi kita, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya jadi sarana amal. Tapi ada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah ini bukan menjadi milik kita.
Mau sekekeh apapun kita mempertahankannya, nggak akan pernah menjadi milik kita. Maka tetaplah bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya urusannya kepada Allah, dan sama-sama kita pengen memproses diri kita, rumah tangga kita supaya menjadi lebih baik insya Allah. Allahu a'lam bishawab.